Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala a'zamal kutubi ala a'zami khalqihi wa ashrafih lihadiyil insani wa irsyadih alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfih al-muta'abbadu bitilawatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi ba'da al-'iyadhi billah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال أيضا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin wal hadirat, para pemirsa, para pecinta Al-Quran, hafizakumullah, semoga senantiasa Allah meridhoi dan menjaga kita. Baik, pada pertemuan ini, tepatnya pada halaqah yang kedua ini, Al-Faqir akan menyampaikan siapa-siapa saja guru-guru Al-Faqir, khususnya guru Al-Quran yang paling berjasa dalam hidup Al-Faqir. Kenapa mesti kita sebutkan guru-guru kita, khususnya guru yang paling berjasa? Karena Nabi SAW bersabda, Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, artinya tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dihitung berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain riwayat Abu Daud, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Orang tidak akan bersyukur kepada Allah, tidak akan berterima kasih kepada Allah, kecuali juga dia berterima kasih atau bersyukur kepada manusia. Kita menyebutkan mereka dalam buku kita, dalam tulisan kita. Ini merupakan bab syukur atau berterima kasih atas jasa mereka. Ya, sebagaimana juga halnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ketika menyebutkan atau menulis Tuhfatul Atfal, beliau sebutkan juga guru beliau yang kiranya paling berjasa dalam mengajarkan beliau, khususnya dalam bidang Al-Quran. Samaituhu bi Tuhfatil Atfali an Syaikhina Al-Mihiyyi Dzil Kamali. Ya, beliau sebutkan nama guru beliau Al-Mihi. Baik para pemirsa, para pelajar, para pecinta Al-Quran, hafizakumullah. Kita mulai. Guru yang pertama yang mengajari Al-Faqir adalah kedua orang tua. Semoga Allah menjaga mereka, semoga Allah menyayangi mereka. Sekitar tahun 1996 ya, karena saat itu kawan-kawan Al-Faqir, ya, kawan-kawan masa kecil itu sebagian sudah masuk ngaji, ya, diserahkan oleh orang tuanya ke guru ngaji. Ya, Al-Faqir belum. Jadi setelah itu, karena sudah sangat ingin mengaji, melapor ke orang tua. Makanya untuk menghibur ibu Al-Faqir, ya, mengajari Al-Quran. Walaupun memang tidak efektif, ya, tidak efektif karena sama orang tua biasanya cenderung kepada
main-main. Oke, ini secara singkat saja ya. Semua yang Al-Fakir sebutkan nanti singkat. Kalau selebihnya bisa dibaca. Ya, ini foto beliau, ayah kemudian ibu. Ya, ayah paling beliau sebagai pemantau saja lah ya, pengarah dan pemantau. Walaupun tidak mengajari ya, seperti halnya ibu. Kemudian orang tua ya, ibu memasukkan ke tempat ngaji yang tidak jauh dari rumah. Nama beliau Tengku Dussalam. Ya, ini nama orang dahulu ya. Biasanya memang nama seperti ini kan dari bahasa Arab, Abdus Salam sebenarnya. Cuman karena orang dulu sering menyingkat nama Abdullah, disingkat jadi Dullah ya. Ini nama beliau Dussalam, hafizahullah. Itu sekitar tahun 1997 sampai tahun 2000 awal ya. Kalau tidak silap 2000 awal itu ngajinya ke beliau. Alhamdulillah setelah dimasukkan, fatahallahu alayya, Allah bukakan pintu hati, Allah terangkan hati Al-Fakir sehingga sangat mudah. Mulai dari awal pengenalan sampai kepada akhir lancar saja. Alhamdulillah tidak ada kendala. Sehingga termasuk murid beliau yang Al-Qur'annya cepat. Istilahnya mulai dari 0 sampai Al-Quran. Waktu itu ya memang guru-guru zaman dahulu terkesan kejam ya, tegas gitu. Ya rata-rata memang seperti itu, khususnya di tahun 90-an lah, era 90-an sampai ke belakangnya itu biasanya tegas ya. Dan sangat efektif ya, santri-santri atau murid-murid juga begitu tertib, ngajinya juga nggak berani absen ya, nggak berani absen. Kemudian juga alhamdulillah bagus-bagus lah, cepat ya, pindah bacaannya cepat. Kemudian yang ketiga, ini kan ada selang waktu. Jadi tahun 2001, 2002 kemana? Ini juga ke tempat-tempat ngaji yang lain. Ya, pengen merasakan suasana-suasana yang lain. Walaupun sebentar ya, sebentar yang kenapa nggak disebutkan di sini? Itu karena kesannya kurang. Maksudnya tidak jauh dari Tengku Dussalam, gitu-gitu saja. Jadi setelah masuk ke SMP, jenjang SMP, baru Al-Fakir nanti akan dididik oleh Tengku Sahiruddin SAG hafizahullah. Itu sekitar tahun 2003 sampai 2005 ya. Karena beliau ini adalah seorang qori. Waktu itu memang beliau juga ada buka pesantren ya, pesantren baru namanya Pesantren Al-Husna. Waktu itu ada kesempatan untuk azan di musola sekolah ya, lalu beliau dengarkan azan ya, azan Al-Fakir. Alhamdulillah beliau lumayan terkesan lah. Habis setelah berbincang-bincang, lalu kemudian beliau tawarkan supaya mondok di pesantrennya ya. Kebetulan juga ya bukan orang lain ya, mondok di pesantrennya, kemudian belajar Al-Quran ya. Di samping itu juga belajar keilmuan-keilmuan yang lain ya, seperti fikih ya, fikih ibadah ya, fikih ibadah dasar ya. Beliau adalah qori ya, seorang qori ya. Dari beliau saya atau Al-Fakir belajar makomat, tingkatan-tingkatan nada dalam membaca Al-Quran. Tentu madrasah beliau pada saat itu adalah madrasah Kiai Haji Muammar ZA. Khususnya yang orang-orang yang seusia beliau adalah madrasahnya Kiai Haji Muammar ZA. Kemudian setelah tamat dari SMP, masuk ke pesantren modern, pesantren Darul Arafah Raya
pesantren Darul Arafah Raya. Ya, awalnya belum ada pengajarnya sih, pengajar Al-Quran atau pengajar qori yang kira-kira levelnya lumayan tinggi gitu ya. Waktu itu memang Ustadz Waizi baru yang mengajar, itu pun beliau fokusnya di tahfiz. Lalu kemudian dicari-cari, ketemulah guru Ustadz Haji Ja'far Hasibuan SPDI hafizahullah ta'ala di tahun 2006 akhir ya, kemudian sampai 2009. Jadi Haji Ja'far Hasibuan beliau merupakan qori nasional, waktu itu belum internasional, masih nasional. Kalau dilihat fotonya ini beliau ya, bukan yang paling depan ini. Paling depan ini adalah Ustadz Darwin Hasibuan, yang di tengah Ustadz Azra'i Hasibuan. Beliau yang paling belakang ya, tentunya beliau paling tua di antara mereka. Ya, semuanya ini qori-qori internasional sekarang. Oke, itu dengan Haji Ja'far Hasibuan ya. Beliau juga tentunya fokusnya di maqamat ya, maqamat, nada-nada dalam membaca Al-Quran, tentu dengan variasi-variasi modern. Kemudian setelah tamat dari pondok pesantren, melanjutkan studi di Kairo, Mesir ya. Awal-awal datang ke sana 2010 akhir, itu belum, masih persiapan ya, atau masih beradaptasi. Setelah masuk tahun 2011 memberanikan diri untuk mengaji ataupun ya menyetorkan hafalan, walaupun waktu itu masih bingung-bingung aja, nampak syekh atau seorang gurunya duduk ya, jadi ikutan ya. Itu nama beliau Syekh Abdul Qadir. Beliau ini dari Djibouti ya, bukan Arab ya, Djibouti, Afrika juga, masih hafizahullah ta'ala. Ya, Syekh Abdul Qadir ini sebenarnya ada juga ngajar di markas dekat dengan Masjid Al-Husain, Imam Al-Husain. Jadi waktu itu pas menyetorkan sama beliau ya agak tersendat-sendat lah, maklum saja karena bacaan masih berantakan. Kita pikir sudah bagus bacaan kita di Indonesia, ternyata banyak dibetulkan oleh beliau. Waktu itu sampai kurang lebih 1 juz saya setorkan dalam beberapa kali pertemuan. Akhirnya merasa tidak ini ya, hafalan juga tidak begitu lancar, tambah lagi bacaan banyak yang dibetulkan beliau, sehingga merasa kurang pede. Akhirnya mencari-cari celah atau mencari jalan lain dululah supaya bisa memperbaiki bacaan. Ya, walaupun sebentar cuman sama beliau, rasanya sangat terkesan ya, Masya Allah, karena mungkin beliau sangat mutasyaddid, sangat tegas, tidak banyak toleransi dalam bacaan Al-Quran, dengan detail-detailnya, detail makharijul huruf dan sifat hurufnya, sehingga sangat berkesan sekali. Kemudian berikutnya saya didaftarkan ya, Al-Fakir didaftarkan oleh senior ya beliau, Ustadz Anwar Effendi, sekarang menjadi Imam Masjid Agung At-Taqwa, Imam Besar Masjid Agung At-Taqwa. Didaftarkan ke situ ke Syekh Ashraf Al-Hasani hafizahullah ta'ala. Beliau ini mengajarnya di Masjid Al-Ja'fari ya, di samping Masjid Al-Ja'fari, masih dalam komplek juga, tapi di luar masjid itu ada maqam Syekh Al-Ja'fari. Syekh Al-Ja'fari, makanya masjidnya juga namanya Syekh Al-Ja'fari. Jadi di maqam itu kan ada agak-agak luas. Nah, disitulah Syekh Ashraf duduk untuk menyambut murid-murid yang ingin menyetorkan atau mentahsinkan bacaan Al-Quran.
Ya, alhamdulillah bersama Syekh Ashraf ini, terutama tadi dari ujung kota Kairo sudah berhijrah atau pindah ke Al-Darosah ya. Darosah dekat dengan Masjid Al-Ja'fari. Jadi tidak terlalu jauh. Alhamdulillah bisa lancar terus sampai akhir ya. Tahsinnya tuntas. Alhamdulillah sebulan 2 bulan. Tuntas bersama Syekh Ashraf. Kemudian juga ikut-ikut ya, hitung-hitung mengabdi lah sama beliau. Ada murid-murid yang baru ikut mentahsinkan juga. Setelah bersama Syekh Ashraf, setelah selesai bersama beliau diijazahkan ya, ijazahkan sanad tahsin. Wah, itu sanad pertama ya yang didapat di tahun 2011, sanad tahsin ya, khususnya sanad Al-Qur'an. Kemudian setelah itu ya hafalan sesekali saja ya, hafalan sedikit, ngulang-ngulang sendiri. Kemudian ada informasi di media sosial bahwasanya Syekh Arif Wirdani, beliau ini terkenal ya di Mesir itu, di kalangan mahasiswa beliau sangat terkenal. Termasuk juga Syekhul Qurra ya, dari Indonesia, dari Jawa Barat, membuka daurah tahfiz ya untuk orang-orang Indonesia lah, khususnya siapa yang ingin menghafalkan Al-Quran. Jadi beliau buka di kos-kosannya beliau, kemudian berapa orang yang muat, kemudian dibatasi, lalu mendaftar ya, dapat informasi dari media sosial dari kawan-kawannya. Akhirnya daftarlah sama beliau ya, karena memang fokusnya tahfiz. Tentu bacaan-bacaan baik saya ataupun kawan-kawan yang lain itu tidak terlalu diperbaiki kecuali yang parah-parah ya. Kalau terus memperbaiki bacaan kan nanti hafalan jadi macet, nggak jalan ya. Tapi alhamdulillah Al-Fakir modal tahsin bersama Syekh Ashraf sebelumnya itu ya adalah modal sedikit, sehingga tidak terlalu parah lagi, bacaan sudah lumayan ya, lumayan. Ini juga Syekh Arif juga mengakui itu pada saat itu ya. Syekh Arif ini sekarang sudah di Indonesia, sebagaimana memang dulu beliau pernah menyampaikan cita-cita dan keinginannya di hadapan kami, bahwasanya ketika pulang ke Indonesia nanti beliau pengennya itu mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain, dari provinsi satu ke provinsi yang lain, dan alhamdulillah itu tercapai ya. Kalau kita lihat saat sekarang ini, beliau itu mengajarnya itu bukan lagi di satu tempat. Kadang untuk tahsin Al-Fatihah saja beliau itu diundang antar pulau ya. Ya, mengajarkan tajwid itu antar pulau, sudah kelasnya sudah antar pulau ya. Beliau juga penyusun Manzumah Al-Muwaddahah ya, dalam memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Kalau tidak salah sebanyak 19 bait. Kemudian yang terakhir ini pada tahun 2014 sampai 2016 bersama Syekh Hisham Al-Kamil Asy-Syafi'i Al-Azhari hafizahullah. Sebenarnya Syekh Hisham awal dulu 2014 sebenarnya saya cuman iseng-iseng saja sama beliau ya, hadir di situ untuk belajar fikih kalau tidak salah di 2014, lalu pulang ke Indonesia berlibur ya, libur musim panas, lalu balik lagi ke sana dan mendatangi lagi majelis Syekh Hisham. Di antara majelis-majelis beliau alhamdulillah ada sebagian atau ada segmen ya khusus untuk Tuhfatul Atfal. Beliau baca Tuhfatul Atfal, beliau ajarkan, dan alhamdulillah jalur sanad dari Tuhfatul Atfal, matan Tuhfatul Atfal ini juga melalui beliau. Kemudian ya, sebagai kesimpulannya dari guru-guru tadi, mulai dari awal sampai akhir, bisa diperhatikan di sini 1 sampai 8 ya.
Satu tadi orang tua dari tahun 1996, kemudian masuk ke Tengku Salam dari tahun 1997 sampai tahun 2000 awal. Kemudian berikutnya Tengku Sahiruddin SAG dari tahun 2003 sampai tahun 2005. Berikutnya masuk pondok pesantren bersama Ustadz Haji Ja'far Hasibuan SPDI, ya, dari tahun 2006 sampai 2009. Berikutnya dengan Syekh Abdul Qadir, ini sudah di Mesir, Syekh Abdul Qadir Al-Jibuti, ya, beliau dari Jibuti pada tahun 2011. Kemudian juga Syekh Ashraf yang dari beliau saya dapatkan sanad tahsin Al-Quran juga di tahun yang sama, yaitu tahun 2011. Berikutnya dengan Syekh Arif Wirdani, ya, itu di tahun 2012. Berikutnya tahun 2014 sampai 2016 bersama Sayyidi Syekh Hisham Al-Kamil, ya, hafizallahu al-jami'. Ya, semoga Allah senantiasa menjaga mereka, meridhai setiap langkah mereka. Baik hadirin wal hadirat, para pemirsa, para pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di sini juga ada halaman ini, ya. Kalau misalnya ada kritikan, ada saran, ada perbaikan dan sebagainya, bisa disampaikan di email Al-Faqir. Di sini juga ada nomor kontak, ya, bisa di WhatsApp juga boleh, ya, karena memang buku ini juga tidak terlepas dari kesalahan, ya, tentunya jauh dari kata kesempurnaan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.